Baik, untuk materi kita yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Kita masuk ke pengertian usaha. Benda dikatakan memiliki usaha jika benda dikenai gaya dan mengalami perpindahan. Jadi besarnya usaha dilakukan bergantung dari besarnya gaya dan jauhnya perpindahan. Usaha memiliki satuan yaitu joule, dan 1 joule sama dengan 1 Nm atau Newton meter. Kemudian persamaan dari usaha yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Usaha bernilai negatif jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Nah, kalau pada gambar di sini perpindahan S-nya ke arah kiri, sedangkan gayanya atau F-nya ke arah kanan. Yang satunya ke arah kiri, satunya ke arah kanan. Karena berlawanan arah, maka usahanya bernilai negatif. Bisa juga terjadi jika perpindahannya ke arah kanan, S-nya ke arah kanan, dan gaya atau F-nya ke arah kiri, saling berlawanan arah sehingga usahanya bernilai negatif. Nah, di sini usaha yang membentuk sudut. Di sini ada 2. Jika gaya yang dilakukan tidak menghasilkan perpindahan benda, maka usaha bernilai 0. Aplikasinya dalam kehidupan kalian sehari-hari, misalnya ini perbedaan definisi usaha dalam fisika dan usaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kalian akan diadakan ulangan harian, kalian sudah mempersiapkan belajar, kemudian berlatih soal, kemudian ketika ulangan, hasil yang kalian dapatkan misalnya 0, artinya tidak ada perpindahan yang terjadi, tidak ada perpindahan nilai kalian, sehingga dalam fisika dikatakan kalian tidak melakukan usaha. Karena apa? Tidak ada perubahan atau perpindahan yang terjadi akibat gaya yang kalian lakukan. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah belajar, kalian sudah bersiap-siap, maka dikatakan kalian sudah berusaha. Ya, jadi itu bedanya definisi dalam fisika dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini jika gaya membuat sudut dengan arah perpindahan, maka usaha adalah hasil kali gaya yang searah dengan perpindahan. Nah, ini kalian lihat di gambar. Di sini ada gaya, arah gaya aslinya yang ini F. Arah gaya aslinya F ke arah sudut, jadi arahnya membentuk sudut. Kalau pada sebelumnya dia hanya ke arah kanan, ke arah kiri,
Kemudian kalau yang ini usahanya dia berbentuk sudut. Gayanya dia memiliki sudut. Kita anggap sudutnya alfa. Nah, di sini kita mau menguraikan gaya ini. Kita uraikan menjadi sumbu X pada bidang yang mendatar dan sumbu Y. Ya, di sini adalah X, di sini Y. Kita anggap di sini yang di sumbu X adalah F1 dan yang di sumbu Y adalah F2. Ini sama. Ini hanya pembiasan dari gaya ini, gaya F. Karena dia punya sudut, maka kita tarik ini. Nah, sekarang nanti kalian akan belajar tentang sinus, kosinus, dan tangen. Ya, sinus itu adalah depan sudut dibagi dengan sisi miring sudut. Kos yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sedangkan tangen sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut. Misalnya gambar seperti ini. Misalnya seperti ini. Ya, ini nanti akan keluar dalam matematika. Misalnya sudutnya di sini alfa. Maka misalnya A, B, C. Sisi depan sudut yaitu A, ini depannya sudut. Ya, depan sudut, maka A per sisi miring adalah sisi bagian C, maka A per C. Sedangkan samping sudut, ini adalah samping sudut, maka samping sudut adalah B dan sisi miringnya adalah C. Kemudian tangen depan itu adalah A, samping itu adalah B, A per B. Pada hakikatnya tangen itu adalah sinus per kosinus. Ya, jadi A per B ini hanya permisalan. Jadi akan berubah juga kalau sudutnya berubah. Misalnya sudutnya berubah misalnya di sini, gitu ya. Alfanya berubah menjadi di bawah, nanti akan berbeda juga. Nah, untuk konsep lebih mudah supaya kalian tidak bingung, konsep yang pertama yaitu yang terdekat dengan sudut. Jadi kita mau menentukan yang kosinus dan sinus itu yang mana, yang F1 atau F2. Yang paling gampang adalah kalian lihat sisi yang paling dekat dengan sudut. Kita abaikan dulu yang F ini. Sekarang kita fokus pada F2 dan F1. Dengan sudut di sini, kalian bisa melihat sisi yang terdekat dengan sudut. Jadi ini kan yang paling dekat dengan sudut, sedangkan F2 dia jauh dari sudut. Sisi yang terdekat dengan sudut itu adalah kosinus. Sisi yang terjauh dari sudut itu sinus. Beda lagi misalnya kalau alfanya di sini, sudutnya kita rubah menjadi di sini. Berarti yang terdekat dari sudut adalah F2, maka F2 akan berubah menjadi kosinus. Ya, dan F1 jauh dari sudut, maka dia akan berubah menjadi sinus. Konsep yang paling mudah adalah, jadi tidak selamanya sumbu X itu adalah kosinus dan sumbu Y adalah sinus, tergantung dari letak sudut. Yang paling dekat dengan sudut itu adalah kosinus, sedangkan sisi yang jauh dari sudut adalah sinus. Itu aja penjelasan mudah untuk menentukan
mana kosinus dan mana sinus. Nah, jadi di sini karena F1-nya dekat dengan sudut, maka F1-nya adalah cos. Sehingga pada persamaannya W sama dengan Fx. Fx ini karena dia berada pada sumbu X dikali S. Nah, ini sama aja tadi. Kalau pada persamaan usaha itu kan W sama dengan F dikali S. Karena kita sudah membentuk sudut, maka ditambahkan X, artinya gaya. F ini adalah gaya, X itu adalah letak sudut. Jadi Fx itu adalah gaya yang terletak pada sumbu X. Nah, Fx itu nilainya tadi cos. Maka di sini Fx adalah F cos alpha. Sehingga W sama dengan, kan tadi kita tulis ulang, W sama dengan Fx dikali S, maka W sama dengan F cos alpha dikali S. Alpha ini adalah besarnya sudut. Misalnya sudut ini besarnya sekitar berapa ya? 30 derajat misalnya. Berarti F cos 30 derajat dikali S. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kalian harus bisa menghafal ya, bisa menghafal nilai dari sudut-sudut istimewa. Misalnya cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 180. Begitu juga sin 0, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu sudut-sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa itu tadi ada 0, kemudian ada 30, ada 37 ya, ada 37, ada 45, kemudian ada 60, ada 53, ada 90, 180, dan seterusnya sampai 360. Oke, kita lanjut ke hubungan usaha dan energi ya. Kita masuk, jadi usaha dan energi itu sering dikaitkan, jadi mereka memiliki hubungan gitu ya. Nah, energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Jika sebuah gaya melakukan usaha pada sebuah benda, akan terjadi perubahan energi pada benda. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Oke. Nah, di sini ada usaha dengan energi kinetik. Nah, sebelum masuk ke rumus usaha dengan energi kinetik, perlu kalian ketahui persamaan dari energi kinetik ya. Energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana m itu adalah massa, satuannya adalah kilogram, dan v adalah kecepatan. Kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Gitu ya. Nah, di sini usaha sama dengan delta EK. Ya, delta itu adalah perubahan. Kalau delta EK berarti EK ini energi kinetik ya. Berarti kalau delta EK adalah perubahan energi kinetik. Kalau perubahan berarti ada energi kinetik pertama dan ada energi kinetik kedua, atau ada energi kinetik awal dan ada energi kinetik akhir. Kalau delta itu biasanya
akhir dikurang awal atau
sedangkan energi potensial adalah ketinggian atau posisi benda. Oke, kita kembali ke usaha dengan energi potensial. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan, W sama dengan delta EP. Delta itu adalah keadaan akhir dikurang keadaan awal. Nah, ini diuraikan dulu supaya kalian tidak bingung. EP2 energi potensial 2. Energi potensial adalah M G H. Karena ini keadaan 2 maka hanya H2 dikurang EP1 yaitu M G, karena 1 di sini kita tulis 1. Nah, kan nanti kembali ke persamaan ini. M dan G-nya sama, maka kita keluarkan M dan G. Sedangkan yang berbeda adalah H2 dan H1. Berarti masukkan H2 kurang H1. Kembali lagi ke persamaan ini. Kalau dikali masuk, nanti juga akan kembali seperti persamaan di atas. Oke, kita masuk ke laju energi. Laju energi adalah daya atau P yang dilakukan benda melakukan usaha dalam setiap waktu. Jadi persamaan daya atau laju energi adalah P sama dengan W per T. P sama dengan usaha per waktu. Ingat, W besar itu adalah usaha dan T adalah waktu. Atau kalau berdasarkan energi kinetik, maka W-nya ini kita rubah menjadi delta EK, yaitu P sama dengan delta EK per T. Atau kalau berdasarkan energi potensial, maka W-nya kita rubah menjadi delta